Terus kalau ketiganya belum siap gimana? Ya jangan nikah, siapkan aja dulu. Hai calon bunda, salam sayang dari saya Bunda Herlin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik lonceng notifikasi. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi yang terbaik dan terhebat. Nah calon bunda, di usia berapa sih sebaiknya menikah itu? Apa aja yang menjadi pertimbangannya? Untuk menentukan usia ideal menikah, kita lihat dari segi 3 poin. Yang pertama, psikologi, kemudian reproduksi, dan finansial. Jangan menikah hanya karena risau pertanyaan dari keluarga, apalagi tetangga. Kemudian hanya mengikuti tren seangkatan yang udah pada menikah. Mari menikah dengan cara yang berkualitas, yakni mempertimbangkan yang pertama psikologi, yakni benar-benar siap mental, matang dalam berpikir, dan punya sikap bertanggung jawab, karena setelah ini bukan hanya aku, tapi kita yang berbeda, dua sifat yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua kemauan yang berbeda, bahkan akan masuk di dalam keluarga yang bermacam-macam melebur menjadi satu. Karena menikah itu saling dari hal paling terkecil sampai hal yang paling terbesar. Dengan psikis yang matang, maka mampu membantu memecahkan masalah-masalah dalam rumah tangga, sehingga meminimalisir adanya percekcokan yang tak berujung, perselingkuhan, kemudian terjadi KDRT, bahkan berakhir dengan perceraian. Nah, psikis ini berkaitan dengan kedewasaan. Dewasa bukan melulu soal usia. Dewasa itu mampu mengontrol emosi dan berpikir dengan matang, juga bertanggung jawab. Sehingga rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tercipta. Ketika kita sekarang masih sendiri, itulah waktu kita untuk mendewasakan diri sebelum kita berkomitmen dengan pasangan untuk memulai hidup bersama. Kedua, reproduksi. Ketika saya kelas hamil, Bu Bidan di situ menjelaskan bahwa jika terlalu dini ketika kita hamil, maka resikonya tinggi. Nah, apa aja itu? Yang pertama, perkembangan janin itu sendiri. Kemudian beresiko pada tumbuh kembang bayi. Dan juga pada ibu sendiri ketika melahirkan akan terjadi pendarahan. Bahkan pasca melahirkan pun bisa terjadi baby blues. Nah, usia berapakah itu? Yakni usia 20 tahun ke bawah. Selanjutnya, jika terlalu tua, maka masa produktif dalam organ reproduksi perempuan itu menurun. Usia tua juga rentan sakit dan cenderung lebih mudah terkena preeklamsia. Usia berapakah itu? Yakni usia 35 tahun ke atas. 3. Finansial. Walaupun finansial ini cenderung lebih kita ketahui untuk laki-laki, tetapi kita sebagai perempuan, sebagai calon bunda, skill finansial kita harus terpenuhi karena keuangan rumah tangga ada di tangan kita. Ketika keuangan itu tidak stabil, maka kita boleh terjun di dalamnya. Karena seringkali finansial itu juga menjadi salah satu alasan ketika bercerai. Maka finansial ini juga penting untuk kita pertimbangkan. Terus kalau ketiganya belum siap gimana? Ya jangan nikah, siapkan aja dulu. Namun tak perlu berlama-lama, juga tak perlu terburu-buru. Jika sudah ada yang menunggu, maka mantapkan niat, tata semua dengan semangat. Tetapi jika masih sendiri, maka inilah waktu kita untuk mendewasakan diri dan menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, intinya umur berapa sih idealnya untuk menikah? Kalau menurut BKKBN, usia ideal adalah usia 21 sampai 25 bagi perempuan. Ini dikarenakan kesiapan psikologis dan juga biologis. Namun semuanya kembali kepada masing-masing. Di mana kita sudah siap, kita sudah mantap, maka langkahkan kaki untuk menuju ke jenjang pernikahan. Semoga kalian para calon bunda bisa menjadi dan mendapatkan pasangan yang terbaik, sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.